Selamat siang, salam Just Talk. Kita bahas dua match di IPL dan juga sedikit soal Juve. Oke, ntar malam akan banyak match, akan lebih seru. Tapi kali ini dua match yang cukup seru. Tambah sedikit Juve. Gue mulai dengan Juve dulu. Juve ini kenapa gue pantau? Karena Pirlo ini kan punya nama besar sebagai pemain. Dan gue sudah berkali-kali bilang, nyaris, bukan tidak ada, tapi nyaris tidak ada pemain besar yang bisa jadi pelatih besar. Juve mengambil risiko dengan menunjuk Pirlo. Kita kasih kesempatan. Jadi gue nggak mau ngejudge dulu soal Pirlo, tapi kita mulai dari musim baru. Kita lihat pembelian pemain. Pertama, gue baca di media Pirlo mau buang Ramsey, mau buang ini, itu, dan lain-lain. Dan memang ada beberapa yang dibuang. Tapi ya pemain kayak Matuidi itu. Tapi kalau gue lihat pemain yang dipertahankan, ya sorry to say, itu nggak banget ya. Terutama mempertahankan Danilo dan Alexandro aja untuk gue itu udah nggak banget. Cuadrado untuk gue bukan levelnya Juve lah. Nggak jelek tapi nggak konsisten dan nggak bisa ngangkat Juve ke level berikutnya. Di lini tengah, Pjanic dibuang, ambil Arthur. Si Bentancur ya ups and down. Rabiot ups and down. Masih agak mending Rabiot. Ramsey katanya dibuang, nggak jadi. Dari lini belakang, kalau gue bilang center back-nya aja yang bagus. Chiellini, Bonucci, Demiral, De Ligt oke. Wing back-nya enggak. Padahal wing back itu untuk sepak bola modern penting sekali. Di depan Morata oke, goodbye lah. Cocok buat di Serie A. Ronaldo masih top, sangat penting. Dan terbukti nggak ada Ronaldo 5 pertandingan tanpa Ronaldo, sekali menang, 3 kali draw, sekali kalah. Dan drawnya itu lawan tim tempe kayak Benevento lah, apalah, Crotone, kayak gitu-gitulah. Itu kan parah. Justru kalau mau jadi juara lawan tim-tim kroco itu Juve harus menang. Tapi sekali lagi ini baru 9-10 match, masih dinilai untuk menilai. Cuman kembali dari sisi permainan juga, ya gue nggak tahu juga maunya main kayak gimana. Mau main dengan playmaker, atau fokus ke wing, atau 4-4-2, atau flat, atau dengan dua playmakernya. Gue nggak ngerti maunya apa. Mungkin dia masih bereksperimen. Cuman kalau tergantung sama Ronaldo, gue takutnya dan gue lihat kualitas pemainnya, gue takutnya Juve is not going anywhere. Oke. Terus City kembali nge-swing dalam arti bisa mencetak 3 gol, tapi udah 5 tahun menang 5-0 terus lawan Burnley, aneh juga. Walaupun harusnya 6-0, tapi kukunya Gabriel offside ya, yang blunder dari kiper itu. Mainnya akhir ya, mungkin karena mereka bermain di kandang sendiri, mainnya very fluent dan semua berjalan, semua berhasil. Harus dikatakan juga Burnley musim ini katrok banget ya, beda banget dengan 2 musim sebelumnya. Ini calon degradasi, mereka juga berada di papan bawah. Dari sisi permainannya juga terlalu gampang hilang bola, end passingnya jelek, sehingga memberi City begitu banyak ruang dan mereka nyaris nggak dapat peluang juga. Ya mungkin seperempat peluang, setengah peluang, tapi nggak benar-benar berbahaya. Jadi terutama City, terutama Kevin De Bruyne ya, itu mainnya ya, mereka memanfaatkan ruang, bener-bener dimanfaatkan. Mahrez lagi on fire, cetak hat-trick. Gapsus ya bekerja keras. Foden akhirnya masuk. Harusnya kalau Foden nggak egois, ada satu momen di mana dia shoot padahal di sisi kanan Kevin De Bruyne kosong. Tapi ya sudahlah.
Apakah bisa dibilang kalau si City konsisten? Enggak, sama sekali enggak. Karena ini baru satu match. Dan kalau lawan tim yang defense-nya kuat, tim kayak Leicester gitu, itu City akan kewalahan. Kalau gue bilang ya, akan kewalahan. Dan ya kita lihat lagi sejauh mana. Karena nggak ada satu tim yang konsisten di IPL. Seperti kalian lihat tadi, apa namanya, Liverpool. Aduh, gini ya, gue mau bahas dua hal soal Liverpool. Satu berjalan pertandingan, satu polisinya si Klopp. Gue, kalau lu ngikutin gue salah satu fansnya Klopp dari zaman dia di Dortmund. Bukan di Mainz tapi di Dortmund. Jadi, tapi Klopp ini kan juga manusia, juga bikin kesalahan. Oke. Kita bahas berjalan pertandingan dulu. Dia menyimpan beberapa pemain, memasang Minamino yang sudah 2 juta satu kali. Gue bilang, ini pemain nggak bisa apa-apa. Levelnya bukan IPL, bukan hanya Liverpool aja. Di Brighton aja atau di tim papan bawah kayak Burnley pun dia bakal jadi cadangan. Yang dia bisa lakukan cuma passing aman ke belakang, kiri, kanan. Berapa kali passing ke depan gagal. Cuman pada saat tim Liverpool yang kita kenal itu tidak bermain dengan playmaker, tapi mengandalkan kolektif dan mengandalkan wing, oke? Pada saat wing lu nggak ada, cuman ada satu Robertson doang, at least playmaker yang bermain 4-2-3-1 yang dimana Minamino sebagai playmaker, at least dia harusnya punya peran besar, ya. Malah bukannya Minamino diganti, malah salah. Kalau gue bilang Liverpool dari sisi peluang nggak layak menang. Babak kedua Brighton itu main bagus loh. Babak pertama penalti nggak masuk. Kalau penalti masuk itu mungkin lain cerita. Golnya Diogo oke, fine. Golnya salah, offside. Golnya Mane pun offside. Tapi sebelum free kick diberikan, itu sebenarnya bukan free kick. Diogo benar-benar kena bola murni, baru dia jatuh kena kakinya, dikasih free kick. Terjadilah golnya Mane yang beruntung dikasih offside. Karena itu harusnya bukan pelanggaran satu dan offside. Nah, ini yang strategi yang gue nggak paham ya. Brighton ini, lu lihat di preview gue, berkali-kali gue nonton, mainnya itu bagus. Itu bukan tim yang asal kirim-kirim bola ke atas, crossing. Enggak, mereka benar-benar membangun serangan. Cuman depannya aja tempe. Welbeck, Mopai, pemain ke apa itu. Dan mereka dapat banyak peluang. Ini karena depannya Katro aja. Jadi butuh penalti di menit-menit terakhir. Peluang kalau nggak salah lebih banyak bahkan shoot daripada setengah peluang lebih baik daripada Liverpool. Nah, sekarang kalau lu baru unggul 1-0, lu tarik Salah. Alasan 12 hari, gue bilang nggak make sense juga. Salah ini udah 3 tahun, 4 tahun main terus, nyaris nggak pernah diganti. Bukannya Minamino yang diganti, Mane masuk, tapi malah Salah yang diganti. Gue wajar, gue paham kenapa dia kesel waktu diganti. Kelihatan banget, dan kalian juga semua bisa lihat. Dan gue tweet, lu lihat, baru 1-0 Salah itu nggak cetak gol, tetap berbahaya. Dia pegang bola, dia masuk, tetap berbahaya, tetap diwaspadai, bisa tarik 2-3 orang. Minamino, dia mau syuting, kosong, kipernya masih santai ngopi. Sebahaya itu Minamino. Dan terbukti 1-0, 2 gol tidak keluar, jadilah 1-1. Yang salah siapa? Kalau gue bilang Jurgen Klopp yang salah. Sekarang gini, kita flashback 3 tahun Liverpool itu masuk 2 kali Champions League, jadi juara, nyaris tidak pernah cedera. Kalau cedera, bukan cedera panjang ya, dan lebih banyak cadangan yang cedera.
Starter yang dia pakai kan dia praktis hanya lini tengah yang sekali-sekali dirotasi dan pendampingnya Van Dijk yang dirotasi. Van Dijk kapan? Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold nyaris nggak pernah diganti kalau mereka fit. 3 pemain depan nyaris nggak pernah diganti. Henderson nyaris nggak pernah diganti. Tiba-tiba sekarang kena musibah. Di awal musim gue udah bilang Liverpool harus beli minimal 3-4 pemain. Belinya Tsimikas. Dia ini kepedean dengan pemain cadangannya. Bahwa Klopp bisa membuat pemain hebat, iya, terbukti dengan Robertson dan Alexander-Arnold. Tapi nggak selalu bisa. Di bench itu sampah semua loh. Oke. Neco Williams kelihatan bapuk, akhirnya Milner. Ditambah Milner cedera sekarang. Terus dia komplain masalah ini jadwal ketat. Sorry ya, 3 tahun jadwal itu sama ketatnya. Jadwal itu sama ketatnya. Tetap ada Champions League, tetap ada Liga, Piala Ciki, Piala Kebo, plus kompetisi. Nggak boleh ganti, sama. Semua tim itu mengalami cedera. Cuman dia harusnya menyalahkan either diri sendiri atau manajemen. Kenapa tidak jauh-jauh hari membeli pemain yang qualified? Yang diberi qualified cuma satu, Diogo, yang harganya juga mahal. Lainnya Minimanu 7 juta, 12 juta ya kalau nggak salah, atau berapalah. Tsimikas juga murmer. Belum youth-nya yang benar-benar nggak terbukti. Rice Williams lah, Neco Williams lah, Curtis Jones lah, Phillips tadi ya. Phillips agak mendingan, cuman ini juga satu match. Depannya Origi bapuk, Shaqiri nggak terbukti juga. Oke. Jadi bahwa dia sekarang dilanda cedera itu salah dia sendiri. Karena sebelum dia kena cedera, Liverpool kena cedera, semua Big Six klub itu mengalami. All. Baru sekarang tim kayak MU kan sekarang udah praktis fit semua. Spurs juga. City mulai fit. Baru sekarang Liverpool yang dilanda cedera. Terus komplain kiri kanan. Arsenal itu tiap tahun cederanya. Sekarang you don't have the right untuk komplain. Hal kayak gini itu harusnya bisa diantisipasi. Bisa diantisipasi sebelumnya dengan mendatangkan pemain yang berkualitas. Menuju ke puncak itu lebih gampang daripada stay di puncak. Jadi kalau gue bilang dengan segala hormatnya untuk Klopp, this time pergantian pemainnya pun juga salah. 2 kali dia kehilangan poin lawan Atalanta dengan itu. Lawan Atalanta ujung-ujungnya menit 60 dimasukin juga semua tim inti. Starternya cuma 4 dari pemain inti. Kenapa nggak dari awal sebanyak mungkin pemain inti, pas cetak gol baru diganti? Oke. Bukan cadangan-cadangan ketinggalan 2-0 udah nggak bisa ke Uber. Sama kayak tadi, 1-0 bukan cetak gol kedua, gol ketiga, baru Mane masuk, baru ini masuk. Disalahin lagi, nggak boleh ganti 5 pemain. Terlalu banyak alasan lah. Kalau gue bilang salah, gue nggak tahu salah Klopp atau manajemennya bahwa Liverpool tidak mau beli pemain yang berkelas yang langsung bisa jadi starter yang selevel Diogo yang harganya 30-40. Diogo dan Thiago, 2 pembelian itu aja. Sisanya belakang cadangan bapuk, depan bapuk. Oke. Benchnya ya maksud gue. Oke, ntar kita bahas, see you tomorrow. Thanks.